Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sejarah Kerajaan Medan dan Kediri. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 3. Ahmad Sugandi, Almaratu Solikah, Andika Setiawan, Ardita Aulian Pratama, Dedik Kurniawan, Juvita Putri Fatmala, Muhammad Irfan, Nejaul Kustul Khotimah, dan terakhir adalah Sakna Kolila. Cepet ya udah sih tanya dong. Ya Pak Inti. Sebelum kami menjelaskan materi ini, adakah yang tahu tentang sejarah Kerajaan Medan dan Kediri? Kalau belum, mari simak penjelasan berikut. Hai guys, oke, yang pertama kita akan menjelajah sejarah Kerajaan Medang. Let's go. Kamu nanya? Kerajaan Medang atau sering disebut Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan Thalassocracy yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isyana. Raja-raja Kerajaan Medang. 1. Pusindok memerintah pada abad 929 Masehi sampai 949 Masehi. 2. Dharma Wangsa memerintah pada abad 985 Masehi sampai 1017 Masehi. 3. Airlangga memerintah pada abad 1019 Masehi sampai 1042 Masehi. Masa kejayaan Medang. Selama memerintah, Empu Sindok dibantu oleh Permaisuri Sriwardani. Empu Sindok dikenal sebagai raja yang merayat yang ditandai dengan dukungan Empu Sindok untuk mensejahterakan kerajaan seperti membangun bendungan untuk kegiatan pertanian. Pasca meninggalnya Empu Sindok, Medang Kamulan dipimpin oleh Raja Dharma Wangsa. Pemerintahan Raja Dharma Wangsa melakukan jalinan persahabatan dengan berbagai kerajaan di Nusantara, salah satunya adalah Kerajaan Bali. Hal ini dibuktikan dengan pernikahan putri Raja Dharma Wangsa dan putra Raja Udayana yakni Airlangga. Hubungan baik juga terjalin antara dinasti Sung di Cina dan Kerajaan Medang Kamulan. Keruntuhan Kerajaan Medang. Runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan dimulai setelah dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi 2 kerajaan, yakni Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Diketahui sang putri dari permaisuri Raja Airlangga memutuskan untuk tidak terlibat dalam kerajaan dan menjadi seorang petapa. Peninggalan Kerajaan Medang. Ada banyak peninggalan Kerajaan Medang Kamulan yang tercatat oleh sejarah, antara lain: pertama, prastasi MPU Sindok yang menceritakan kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan di masa MPU Sindok. Kemudian, prastasi Bangli yang menceritakan pembangunan candi sebagai tempat peristirahatan sang mertua dari MPU Sindok. Rakyan Bawang. Selain prasasti, Kerajaan Medang juga memiliki peninggalan candi seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Ijo yang terletak di Jawa Tengah. Kamu bertanya-tanya? Selanjutnya kita akan menjelajah sejarah Kerajaan Kediri. Simak baik-baik ya guys. Kerajaan Kediri bermula dari pemerintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi 2 bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman.
Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana sakti bernama Empu Bharata. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Janggala Kahuripan dan Panjalu Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahakusubya 1289 Masehi, Kitab Ningrakartagama 1365 Masehi, dan Kitab Calun Arang 1540 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Selanjutnya adalah runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam Kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Gentar. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Raja-raja Kediri. Yang pertama Sri Jayawarsa Digjoyo Sastra Prabu, yang kedua Sri Kameswara, yang ketiga Prabu Jayabaya, yang keempat Prabu Sarwaswera, yang kelima Prabu Kroncaryadipa, dan yang keenam Srenggo Kertajoyo. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. 1. Kediri menghasilkan banyak beras. 2. Barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu, cendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. 4. Posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. 5. Pajak rakyat berupa hasil bumi. Peninggalan Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Todowongso pada awal tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Catur Muka atau bermuka 4. Peninggalan Kerajaan Kediri. Prasasti Kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan, antara lain Prasasti Siraketing, Prasasti Tulungagung dan Kertosono, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan Prasasti Kamula. Sekian ini dari kami. Mari kita jajan. BBC Belanda TSM Squad Dusun in the game. Everybody sing it. Diperpanjang atau tidak? Diperpanjang atau tidak? 5 menit kemudian.